Mob transition adalah salah satu jenis transisi antar slide yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan jenis transisi lainnya. Berbeda dengan jenis transisi lainnya, mob transition memungkinkan kita untuk melakukan berbagai efek animasi yang menarik. Sebelumnya, di dalam video tentang title slide, saya sudah membahas tentang penggunaan mob transition di dalam membuat title slide yang animatif. Jika Anda belum menontonnya, silakan lihat di sudut kanan atas. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dasar-dasar mob transition yang nantinya berguna di dalam pembuatan efek-efek animasi yang lebih menarik. Bersama saya, Rahmadi, dari Rain Edu. Mari kita mulai. Saya akan menunjukkan 7 efek animasi yang akan kita buat. Yang pertama adalah pergeseran. Untuk itu, pilih Insert, kemudian Shapes. Di sini saya akan menggunakan objek bintang atau shape bintang. Sambil menekan tombol Shift, saya klik and drag untuk menggambarkan bintang. Setelah itu, duplikasi slide pertama dengan memilih slide-nya pada thumbnail, kemudian tekan Ctrl D, lalu objek bintang digeser ke sisi kanan. Pilih Transition, kemudian Mob. Nah, di situ langsung diberikan preview, objek bintang bergeser dari kiri ke kanan. Saya ulangi lagi, previewnya kelihatan dia bergeser dari kiri ke kanan. Begitu yang akan nantinya ditampilkan ketika slideshow. Yang kedua adalah perputaran. Objek ini kita putar, kemudian kita coba lihat di preview. Di situ tampak objek bintang berputar sambil melakukan pergeseran. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna. Pastikan objek yang akan diubah warnanya sudah terpilih, kemudian pilih Shape Format, kemudian saya beri warna orange misalnya, kemudian kembali ke Transition dan lihat previewnya lagi. Nah, di situ sambil bergeser, berputar, dia juga mengalami perubahan warna. Yang keempat adalah perubahan bentuk. Mob transition juga bisa digunakan untuk perubahan bentuk. Sebagai contoh yang sederhana, di sini bentuk bintang ini saya akan ubah menjadi bentuk lain. Di situ ada titik kuning, saya klik and drag, menyebabkan bintang berubah bentuk. Kemudian kita bisa lihat previewnya lagi. Nah, di situ bintang berubah menjadi bentuk di slide yang kedua. Bagaimana kalau objek yang di slide kedua ini merupakan objek yang baru? Tadi objek ini adalah salinan dari objek bintang yang sebelumnya didapatkan dari slide yang pertama. Nah, untuk itu kita hapus objek ini, kemudian tempatkan objek baru, pilih Insert, kemudian Shape, Rectangle. Saya akan menggunakan rectangle di sini misalnya. Kemudian kita coba lakukan transisi. Nah, ternyata tanpa pengaturan dia tidak bisa melakukan transisi mob ya. Jadi objeknya tidak berubah bentuk, melainkan objek yang pertama fade out, kemudian objek yang kedua fade in. Bagaimana caranya supaya objek yang pertama ini bisa berubah menjadi objek yang kedua? Kita bisa lakukan pengaturan dengan memberikan nama yang sama. Caranya adalah, sebentar saya pilih Shape Format dulu, kemudian mengaktifkan Selection Pane. Nah, di sini namanya Rectangle 1, sedangkan yang pertama ini adalah Star ya, 5 point star. Saya rename,
tapi harus diawali dengan dua tanda seru. Saya beri nama objek. Kemudian pada objek yang kedua, kita beri nama yang sama. Tanda seru dua kali, kemudian objek. Sekarang kita lihat apakah dia akan berubah bentuk. Nah, ternyata dengan memberikan nama yang sama yang didahului dua tanda seru, objek yang pertama tadi bisa melakukan perubahan bentuk atau morphing menjadi objek yang kedua seperti yang ditampakkan pada slide yang kedua. Jadi, jika objeknya itu adalah objek yang berbeda, maka namai dia dengan nama yang sama dengan memberikan dua tanda seru di awal nama objek tersebut. Nama objeknya bisa apa saja, ini hanya mencontohkan saja bahwa namanya adalah objek. Jadi bisa kotak, misalnya bisa bintang, asal namanya sama antara objek yang pertama dan objek yang kedua. Selanjutnya yang keenam adalah menggunakan banyak objek. Di sini saya sudah menyiapkan satu slide dengan 5 objek. Saya akan menunjukkan mob transition dengan menggunakan banyak objek. Di sini saya sudah menyiapkan satu slide yang berisi 5 objek. Langkah pertama adalah salin dulu ini dengan memilih thumbnailnya, kemudian tekan Ctrl D untuk melakukan duplikasi slide. Kemudian saya pilih dua shape ini, dua objek ini dengan menekan tombol Ctrl dan klik. Kemudian saya geser ke atas. Tekan tombol Shift, lalu klik and drag ke atas. Lalu saya resize ke ukuran yang lebih kecil. Kemudian rounded rectangle ini saya klik and drag dengan tekan tombol Shift juga. Saya pindahkan ke bawah, kemudian saya resize menjadi lebih besar. Lalu tempatkan lagi posisinya di tengah. Di sini saya akan menerapkan mob transition dengan memilih transition, kemudian mob. Kita lihat di situ objek bintang dan pentagon. Dia bergeser ke atas, kemudian rounded rectangle-nya bergeser ke bawah dan membesar. Kita ulangi. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Misalnya kita menukarkan posisi, nantinya rounded rectangle ini menempati posisi lingkaran, lingkaran menempati posisi bintang, bintang menempati posisi pentagon, dan seterusnya. Jadi bisa seperti perputaran ya. Yang ketujuh, saya akan menunjukkan mob transition dengan menggunakan teks. Di sini saya sudah siapkan dua slide dengan dua teks yang berbeda. Pada proses penyiapannya ini saya siapkan dulu slide yang pertama berisi satu rounded rectangle dengan dua text box. Kemudian saya duplikasi menjadi slide yang kedua. Di slide yang kedua ini saya ganti teksnya, judulnya, kemudian isinya juga diganti, ditukar kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Pada slide yang kedua ini, itu yang ditetapkan menjadi mob transition. Kemudian pilih preview. Di situ kelihatan rounded rectangle-nya beserta teksnya bergerak dan teksnya melakukan animasi. Nah, ini bisa dipilih effect option-nya. Dia bisa berpindah sebagai satu objek. Kalau dipilih sebagai satu objek, maka rounded rectangle-nya bergerak, kemudian teksnya fade out, kemudian fade in dengan teks yang kedua. Pilihan yang kedua adalah words. Jadi di situ animasinya terjadi per kata. Dan yang ketiga adalah karakter, seperti yang pertama tadi, dia akan melakukan animasi per karakter. Selain ketujuh hal ini, ada banyak lagi penggunaan mob transition untuk animasi, tergantung kreativitas kita masing-masing. Saya akan menunjukkan beberapa di antaranya. Yang pertama,
Kanban effect. Jadi Kanban effect ini menunjukkan gambar yang melakukan pan and zoom pada saat yang bersamaan. Bisa zoom in atau zoom out. Kemudian ini adalah dolly zoom effect, di mana objek yang berada di latar depan itu tetap dan objek yang di belakang melakukan zoom in atau zoom out. Kemudian ini moving crop, semuanya dilakukan juga dengan menggunakan move transition. Berikutnya agenda ini juga menggunakan move transition. Banyak kreativitas yang bisa kita lakukan dalam membuat animasi dengan menggunakan move transition. Pada video-video selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan move transition di dalam membuat efek animasi. Jadi pastikan Anda terus mengikuti video-video dari channel ini. Silakan subscribe, like, dan komen, dan silakan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam edukasi.